Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan bersama-sama mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh pada hari ini terambil dari Ayub pasal 11 ayat yang pertama hingga ke-20. Tetapi saya akan membacakan ayat 13 sampai 15 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Saudara, pernahkah kita menasihati orang lain dan akhirnya orang tersebut tidak mau mendengarkan nasihat kita? Apalagi misalnya kita menasihati berkaitan dengan kesehatan, tetapi orang tersebut justru tidak nurut dan tidak peduli dengan nasihat yang kita berikan. Mungkin kita akan mengatakan, "Wis lah, biarkan aja. Dikasih tahu nggak mau peduli kok. Ngapain repot-repot ngasih tahu?" Nah, ini hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, saudara. Mungkin saudara juga pernah dinasihati oleh orang lain. Mungkin saudara melakukan hal yang salah. Tapi justru respon yang ada bukan minta maaf atau berterima kasih terhadap yang menasihati, tetapi justru malah melawan dan membela diri. Mungkin orang yang menasihati kita juga akan kesal melihat kita bersikap seperti itu. Nah, saudara berbicara mengenai memberi nasihat. Hal seperti inilah yang mirip terjadi dalam kisah Ayub. Di tengah penderitaan yang begitu berat, saudara, sahabatnya bernama Sofar datang memberi nasihat. Kata-katanya keras dan tegas, tapi sebenarnya bertujuan untuk menolong Ayub agar kembali berserah kepada Allah di tengah penderitaan yang dialami. Karena Ayub pada waktu itu ketika mengalami penderitaan justru mengeluh dan membela diri. Saudara, sejenak kita boleh melihat berbicara mengenai nasihat yang keras itu kadang membuat kita tidak nyaman karena kita terbiasa dengan pujian daripada kritik. Coba lihat di sosial media kita. Kalau kita posting foto dan kemudian ada yang like, apalagi komen memberikan pujian, pasti kita merasa senang. Ya, itulah kecenderungan kita sebagai manusia. Lebih suka pujian daripada kritik. Padahal kritik, nasihat bisa juga dengan tujuan yang baik untuk membangun kita. Kembali kita melihat, saudara, seperti Sofar. Dia menegur Ayub dengan keras, tapi tujuannya itu jelas. Tujuannya itu tulus. Agar Ayub sadar bahwa jalan keluar dari penderitaan yang dialami bukanlah membenarkan dirinya, tetapi berserah penuh kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita sama-sama diajak untuk merenungkan berkaitan dengan penderitaan. Seringkali kita lebih mudah membenarkan diri kita daripada membuka hati kita kepada Tuhan untuk berserah. Sofar memang menasihati Ayub dengan kata-kata yang keras, dan mungkin Sofar terasa tidak peka terhadap luka yang Ayub alami. Namun di balik itu ada maksud agar Ayub kembali berserah kepada Allah di tengah penderitaan yang dialami. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa jalan keluar dari penderitaan bukan dengan membela diri, melainkan dengan menyerahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan, sebagaimana Sofar menasihati Ayub berkaitan dengan penderitaan yang dialami. Ketika kita menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah kita menemukan kekuatan dan penghiburan yang sejati di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kami boleh bersaat teduh. Kiranya apa yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, berkaitan dengan penderitaan yang kami alami. Ketika ada badai dalam kehidupan kami, penderitaan dalam kehidupan kami, ajarlah kami Tuhan sebagaimana firman-Mu mengatakan, agar kami tidak hanya mengeluh dan membela diri kami, namun kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya apa yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita bersyukur Leticia Petris boleh berulang tahun. Mari saya ajak setiap kita untuk boleh sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena pada hari ini Petris boleh berulang tahun. Kiranya ya Tuhan, di hari ulang tahun ini Petris boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, semakin hidup diwarnai takut akan Tuhan, dan menjadi teladan bagi orang lain. Tuhan sertai perjalanan hidupnya, baik ada pergumulan yang alami, kiranya Tuhan boleh campur tangan selalu atas kehidupan yang dijalani. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur.
Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.